Hari itu adalah hari pertama Salma memasuki universitas. Dengan semangat yang membara, dia melangkah masuk ke dalam gedung yang megah, dikelilingi oleh suara riuh mahasiswa yang saling berbincang. Salma, seorang mahasiswi baru, merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Dia telah menantikan momen ini selama bertahun-tahun, dan sekarang, saatnya untuk memulai petualangan baru dalam hidupnya. Setelah mengikuti beberapa kelas pengantar, Salma merasa terpesona oleh suasana akademis yang dinamis. Namun, ada satu kelas yang sangat dinantikan, kelas yang diajarkan oleh Bram, dosen muda yang terkenal di kalangan mahasiswa. Bram dikenal tidak hanya karena pengetahuannya yang luas, tetapi juga karena karisma dan daya tariknya yang memikat. Salma mendengar banyak cerita tentang Bram dari teman-temannya, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Ketika bel berbunyi, menandakan akhir dari jam kuliah, Salma merapikan buku-bukunya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia melangkah keluar dari ruang kelas, dia melihat Bram berdiri di depan papan tulis, mengumpulkan catatan. Jantungnya berdebar saat dia melihat sosoknya yang tinggi dan tampan, dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan senyuman yang menawan. Salma merasa seolah waktu berhenti sejenak. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Salma memberanikan diri untuk mendekati Bram. "Permisi, Pak Bram," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Saya Salma, mahasiswi baru di kelas Anda." Bram menoleh dan tersenyum. "Oh, Salma, senang bertemu denganmu. Bagaimana kesan pertamamu tentang kelas ini?" Salma merasa terhanyut dalam tatapan mata Bram yang dalam. "Saya sangat terkesan. Cara Anda mengajar sangat menarik, dan saya merasa terinspirasi untuk belajar lebih banyak." "Terima kasih. Itu sangat berarti bagi saya," jawab Bram, senyumnya semakin lebar. "Jika ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya." Salma mengangguk, merasakan getaran positif dari kata-kata Bram. "Sebenarnya, saya ingin bertanya tentang materi yang kita bahas tadi. Saya merasa ada beberapa hal yang masih membingungkan." Bram mengangguk, menunjukkan ketertarikan. "Tentu, mari kita bicarakan. Saya senang jika kamu ingin mendalami lebih jauh." Mereka berdua berjalan keluar dari ruang kelas, dan Salma merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam percakapan yang mengalir dengan lancar. Bram menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang sederhana, dan Salma merasa semakin terpesona oleh cara dia berbicara. Saat mereka berjalan menuju taman universitas, Salma tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa nyaman dan terhubung dengan Bram, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Bram juga tampak menikmati percakapan ini, sesekali tertawa dan memberikan pandangan yang mendalam. "Jadi, apa yang membuatmu memilih jurusan ini?" tanya Bram, menatap Salma dengan penuh perhatian. Salma mengambil napas dalam-dalam, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi impian dan harapannya. "Saya selalu tertarik dengan ilmu sosial. Saya ingin memahami lebih dalam tentang masyarakat dan bagaimana kita bisa membuat perubahan positif." Bram mengangguk, tampak terkesan. "Itu tujuan yang mulia. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan. Saya berharap kamu bisa mencapai impianmu." Salma merasa hangat di dalam hatinya mendengar kata-kata Bram. Dia tidak hanya seorang dosen, tetapi juga seorang mentor yang peduli. Saat mereka tiba di taman, Salma melihat sekeliling, menikmati suasana yang tenang. Beberapa mahasiswa lain duduk di bangku, tertawa dan berbincang, tetapi Salma hanya fokus pada Bram. Mereka duduk di bangku yang menghadap ke kolam kecil di tengah taman. Suara air yang mengalir menambah suasana damai. Salma merasa seolah-olah dunia di luar sana tidak ada. Hanya ada mereka berdua. Bram melanjutkan penjelasannya, dan Salma mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara dia menyampaikan informasi. "Jadi, jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui email. Saya selalu siap membantu," kata Bram, menatap Salma dengan serius. Salma mengangguk, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dia katakan. "Terima kasih, Pak Bram. Saya sangat menghargai perhatian Anda. Ini sangat berarti bagi saya." Bram tersenyum, dan dalam sekejap, Salma merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen dan mahasiswi.
Salma merasa jantungnya berdebar, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Bram. Salma, saya ingin kamu tahu bahwa saya percaya pada potensi setiap mahasiswi saya. Jangan ragu untuk menunjukkan siapa dirimu, kata Bram, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Salma merasa terharu. Kata-kata Bram membuatnya merasa dihargai dan diperhatikan. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah ini hanya perasaan sementara? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka? Saat matahari mulai terbenam, menciptakan cahaya keemasan di sekitar mereka, Salma tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat Bram berbicara, dan dia merasa seolah-olah mereka terhubung dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, saat mereka berpisah, Bram memberikan senyuman terakhir yang membuat hati Salma berdebar. Sampai jumpa di kelas, Salma. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu butuh bantuan. Terima kasih, Pak Bram. Sampai jumpa, jawab Salma, merasa seolah-olah dia baru saja mengalami momen yang akan diingatnya selamanya. Saat Salma berjalan pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Bram. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan untuk apa yang akan datang. Pertemuan pertama mereka bukan hanya sekadar perkenalan, tetapi juga awal dari perjalanan yang penuh ketegangan dan kemungkinan. Hari-hari berlalu, dan Salma semakin menikmati kehidupan barunya di universitas. Setiap kali dia memasuki ruang kelas Bram, hatinya berdebar-debar. Bram selalu berhasil membuat suasana kelas menjadi hidup dengan cara mengajarnya yang interaktif dan penuh semangat. Salma merasa terinspirasi, dan dia berusaha keras untuk memahami setiap materi yang diajarkan. Namun, ada satu hal yang lebih menarik perhatian Salma daripada pelajaran itu sendiri. Hubungan yang semakin dekat antara dirinya dan Bram. Setiap kali mereka berbicara, Salma merasakan ketegangan yang tidak terucapkan, seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Bram selalu memperhatikan Salma dengan penuh perhatian, dan Salma merasa dihargai lebih dari sekadar mahasiswi. Suatu sore, setelah kelas berakhir, Salma memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Dia ingin mencari referensi tambahan untuk tugas yang diberikan oleh Bram. Perpustakaan universitas adalah tempat yang tenang dan nyaman, dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi dan sudut-sudut yang sepi. Salma menyukai suasana di sana, di mana dia bisa tenggelam dalam dunia pengetahuan. Saat dia berjalan di antara rak-rak buku, tiba-tiba dia melihat sosok yang sudah tidak asing lagi. Bram sedang duduk di salah satu meja, tenggelam dalam buku yang terbuka di depannya. Salma merasa jantungnya berdebar. Dia tidak menyangka akan bertemu Bram di sini. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Salma mendekati meja Bram. "Selamat sore, Pak Bram," sapanya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Bram menoleh dan tersenyum. "Salma, senang melihatmu di sini. Apa yang kamu cari?" "Sedang mencari referensi untuk tugas. Saya ingin memperdalam pemahaman tentang topik yang kita bahas di kelas," jawab Salma, merasa bangga bisa berbagi tujuannya. "Bagus sekali. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan bersama," kata Bram, menggeser kursinya untuk memberi ruang bagi Salma. Salma duduk di sebelah Bram, merasakan kehadirannya yang menenangkan. Mereka mulai mencari buku dan artikel yang relevan, dan Salma merasa sangat beruntung bisa berdiskusi langsung dengan Bram. Setiap kali Bram menjelaskan sesuatu, Salma merasa terpesona oleh cara dia menyampaikan informasi dengan jelas dan penuh semangat. Setelah beberapa saat, mereka menemukan beberapa buku yang menarik. Bram membuka salah satu buku dan mulai menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Salma mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh pengetahuan dan karisma Bram. "Jadi, jika kita melihat dari sudut pandang ini, kita bisa memahami bagaimana teori ini diterapkan dalam konteks nyata," kata Bram, menunjuk pada halaman yang relevan. Salma mengangguk, tetapi saat dia berusaha untuk mencatat, tangan mereka secara tidak sengaja bersentuhan. Momen itu membuat keduanya terdiam sejenak. Salma merasakan aliran energi yang kuat, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Bram juga tampak terkejut, tetapi dia segera tersenyum, seolah-olah mencoba mengalihkan ketegangan yang tiba-tiba muncul. "Maaf, saya tidak sengaja," kata Salma, berusaha untuk tetap tenang meskipun wajahnya mulai memerah. "Tidak apa-apa," jawab Bram, suaranya lembut. "Kadang-kadang, momen-momen kecil seperti ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua terhubung."
Salma merasa hangat di dalam hatinya. Kata-kata Bram membuatnya merasa lebih nyaman, dan dia berusaha untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang baru saja terjadi. Mereka melanjutkan diskusi, tetapi Salma tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggelitik di dalam dirinya. Setelah beberapa waktu, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Bram mengambil secangkir kopi dari mesin kopi di sudut perpustakaan, dan Salma mengikuti. Saat mereka duduk kembali, Bram mulai bercerita tentang pengalamannya sebagai dosen. Saya selalu percaya bahwa pendidikan adalah perjalanan yang tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang hubungan yang kita bangun, kata Bram, menatap Salma dengan serius. Saya ingin mahasiswa saya merasa nyaman untuk berbagi pemikiran dan ide-ide mereka. Salma merasa terharu mendengar kata-kata Bram. Dia merasa bahwa Bram benar-benar peduli pada mahasiswanya, dan itu membuatnya semakin terpesona. Saya setuju, Pak Bram. Saya merasa beruntung bisa belajar dari Anda. Bram tersenyum, dan dalam sekejap, Salma merasakan ketegangan yang kembali muncul di antara mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan perasaannya terhadap Bram. Apakah ini hanya ketertarikan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Saat mereka kembali ke meja, Salma merasa lebih berani. Pak Bram, bolehkah saya bertanya sesuatu yang lebih pribadi? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Tentu, Salma. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jawab Bram, tampak tertarik. Bagaimana Anda bisa menjadi dosen yang begitu inspiratif? Apa yang memotivasi Anda? Salma bertanya, ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang mengagumkan di depannya. Bram terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan jawabannya. Saya selalu percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membuat perubahan. Saya ingin membantu mahasiswa saya menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Itu yang memotivasi saya setiap hari. Salma merasa terinspirasi oleh jawaban Bram. Dia melihat betapa tulusnya Bram dalam menjalani profesinya. Itu sangat menginspirasi, Pak Bram. Saya berharap bisa menjadi seperti Anda suatu hari nanti. Bram tersenyum, dan Salma merasakan jantungnya berdebar lagi. Kamu sudah berada di jalur yang tepat, Salma. Teruslah berusaha, dan jangan ragu untuk mengejar impianmu. Mereka melanjutkan diskusi, tetapi Salma merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan akademis. Setiap kali Bram menatapnya, dia merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Salma tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Saat waktu berlalu, Salma menyadari bahwa perpustakaan mulai sepi. Mereka berdua masih terjebak dalam percakapan yang hangat, tetapi Salma tahu bahwa dia harus segera pulang. Pak Bram, terima kasih banyak atas waktu dan bimbingan Anda. Saya sangat menghargainya, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen ini baginya. Senang bisa membantu, Salma. Jangan ragu untuk datang lagi jika kamu butuh bantuan, jawab Bram, senyumnya membuat hati Salma berdebar. Saat Salma berjalan keluar dari perpustakaan, dia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Pertemuan dengan Bram bukan hanya sekadar diskusi akademis, tetapi juga momen yang mengubah cara pandangnya tentang hubungan antara dosen dan mahasiswi. Dia merasa terhubung dengan Bram dalam cara yang tidak bisa dijelaskan, dan dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih dalam. Dengan pikiran yang penuh harapan dan rasa ingin tahu, Salma melangkah pulang, bertekad untuk menjelajahi perasaannya lebih jauh. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membawa mereka pada petualangan yang tak terduga, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah itu akan membawa mereka. Minggu-minggu berlalu, dan hubungan antara Salma dan Bram semakin mendalam. Setiap kali mereka bertemu di kelas atau di perpustakaan, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Salma merasa seolah-olah mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen dan mahasiswi. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Suatu sore, setelah kelas berakhir, Salma memutuskan untuk mengundang Bram ke kafe kecil di dekat kampus. Dia ingin berbicara lebih banyak tentang perasaannya dan berharap bisa mendapatkan kejelasan tentang hubungan mereka. Dengan sedikit rasa gugup, Salma mengirim pesan kepada Bram. Pak Bram, apakah Anda punya waktu untuk bertemu di kafe setelah kelas? Saya ingin mendiskusikan beberapa hal, tulisnya. Tak lama kemudian, Bram membalas. Tentu,
Salma. Saya akan senang untuk bertemu. Sampai jumpa di kafe. Salma merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Saat dia berjalan menuju kafe, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apa yang akan dia katakan? Bagaimana jika Bram tidak merasakan hal yang sama? Ketika Salma tiba di kafe, dia melihat Bram sudah menunggu di salah satu meja. Dia mengenakan kemeja biru yang membuatnya terlihat semakin tampan. Jantung Salma berdebar saat dia mendekati meja. "Selamat sore, Pak Bram," sapanya, berusaha untuk terdengar tenang. "Selamat sore, Salma. Senang melihatmu di sini," jawab Bram, tersenyum hangat. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Salma duduk dan mengambil napas dalam-dalam. "Saya ingin membahas tentang hubungan kita. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen dan mahasiswi di antara kita." Bram terdiam sejenak, tampak merenungkan kata-kata Salma. "Saya juga merasakan hal yang sama, Salma. Namun, kita harus berhati-hati. Ada batasan yang harus kita jaga." Salma merasa campur aduk. Dia tahu bahwa Bram benar, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Saya mengerti, Pak Bram. Tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya merasa terhubung dengan Anda dalam cara yang tidak bisa saya jelaskan." Bram menatap Salma dengan serius. "Saya menghargai kejujuranmu, Salma. Kamu adalah mahasiswi yang luar biasa, dan saya tidak ingin merusak hubungan profesional kita. Namun, saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadapmu." Mendengar kata-kata itu, hati Salma berdebar. Dia merasa lega dan bahagia sekaligus. "Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengabaikan perasaan ini?" Bram menggelengkan kepala. "Saya tidak ingin mengabaikannya. Kita bisa menjalin hubungan ini dengan hati-hati. Kita harus memastikan bahwa kita tidak melanggar batasan yang ada." Salma merasa semangatnya kembali. "Saya setuju, Pak Bram. Saya ingin menjalin hubungan ini, tetapi kita harus melakukannya dengan bijak." Bram tersenyum, dan Salma merasakan kehangatan di dalam hatinya. "Baiklah, mari kita mulai dengan mengenal satu sama lain lebih baik di luar kelas. Kita bisa bertemu di tempat yang lebih santai, seperti kafe ini." Mereka berdua sepakat untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati, dan Salma merasa seolah-olah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Setelah pertemuan itu, Salma dan Bram mulai bertemu lebih sering di kafe. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Salma merasa nyaman dan aman di dekat Bram, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Suatu malam, saat mereka duduk di kafe, Bram mengajak Salma untuk berbicara tentang masa depan. "Salma, apa impian terbesarmu setelah lulus nanti?" tanyanya, menatapnya dengan penuh perhatian. Salma tersenyum, merasa senang bisa berbagi impiannya. "Saya ingin menjadi seorang peneliti di bidang ilmu sosial. Saya ingin berkontribusi dalam memahami masalah sosial dan membantu menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat." Bram mengangguk, terkesan dengan ambisi Salma. "Itu tujuan yang luar biasa. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Kamu memiliki potensi yang besar." Salma merasa terharu mendengar dukungan Bram. "Terima kasih, Pak Bram. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya." Malam itu, saat mereka berbincang, Salma merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Saat Bram menatapnya, Salma merasa seolah-olah dunia di sekeliling mereka menghilang. Dia ingin merasakan kedekatan itu lebih jauh. "Bram," katanya pelan, "apakah kita bisa lebih dari sekadar teman? Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita." Bram menatapnya dengan serius, dan Salma bisa melihat keraguan di matanya. "Salma, aku ingin sekali, tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan posisi kita." Salma mengangguk, tetapi hatinya berdebar. "Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Anda." Bram terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah,
Kita bisa mencoba. Tetapi kita harus selalu ingat untuk menjaga batasan dan profesionalisme. Salma merasa bahagia mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Bram. Saya tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini bersama Anda. Malam itu, saat mereka berpisah, Salma merasa seolah-olah dia baru saja memulai babak baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membawa tantangan, tetapi dia juga merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Hari-hari berikutnya, Salma dan Bram semakin dekat. Mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, dari berbincang di kafe hingga berjalan-jalan di taman. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka, dan Salma merasa bahagia bisa memiliki Bram di sisinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Salma juga merasakan tekanan. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak biasa, dan ada risiko yang harus mereka hadapi. Dia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada studinya, tetapi pikiran tentang Bram selalu menghantuinya. Suatu sore, saat mereka duduk di taman, Salma memutuskan untuk berbicara tentang perasaannya. Bram, saya tahu hubungan ini tidak mudah. Saya khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, katanya, suaranya sedikit bergetar. Bram menatapnya dengan lembut. Salma, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita merasa satu sama lain. Jika kita saling menghargai dan menjaga batasan, kita bisa menjalani hubungan ini dengan baik. Salma mengangguk, merasa lebih tenang. Saya setuju. Saya ingin kita bisa menjalani hubungan ini dengan baik, tanpa mengorbankan karir kita. Bram tersenyum, dan Salma merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kita akan melakukannya bersama, Salma. Saya percaya kita bisa mengatasi semua ini. Saat mereka berpisah malam itu, Salma merasa optimis tentang masa depan. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membawa tantangan, tetapi dia juga yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Dengan semangat baru, Salma melangkah ke depan, siap untuk menjelajahi perjalanan yang penuh cinta dan harapan.